Anime telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya populer dunia. Dari layar kaca Jepang hingga platform streaming global, anime kini memiliki jutaan penggemar di berbagai belahan dunia. Namun, di balik popularitasnya yang luar biasa, ada sejarah panjang yang penuh perjuangan, kreativitas, dan perubahan teknologi yang membentuk apa yang kita kenal sebagai anime saat ini. Mari kita menelusuri awal mula adanya anime, dari akar budayanya, hingga transformasinya menjadi fenomena global. Sebelum istilah anime muncul, Jepang telah lama memiliki tradisi seni visual yang kuat. Di zaman Edo 1603 sampai 1868, bentuk seni seperti ukiyo-e, lukisan kayu yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, pemandangan dan teater kabuki, menjadi salah satu cikal bakal estetika visual anime. Karya-karya ini penuh dengan ekspresi, gerak, dan cerita dalam satu bingkai gambar. Salah satu seniman ukiyo-e paling terkenal adalah Katsushika Hokusai, yang dikenal lewat The Great Wave of Kanagawa. Menariknya, Hokusai juga menciptakan seri gambar berjudul manga pada awal 1800-an. Dan dari sinilah istilah manga, yang berarti gambar spontan atau lucu, mulai dikenal di Jepang. Selain itu, Jepang juga memiliki tradisi teater bayangan dan boneka, seperti Karakuri Ningyo boneka mekanik, dan Bunraku teater boneka tradisional. Bentuk seni ini menanamkan fondasi bagi gagasan untuk menghidupkan karakter, sesuatu yang kemudian menjadi inti dari animasi modern. Perkembangan animasi di Jepang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Barat. Setelah Perang Dunia Pertama, film-film animasi dari Amerika dan Eropa mulai masuk ke Jepang. Film karya Walt Disney dan Fleischer Studios seperti Felix the Cat dan Betty Boop sangat populer pada masa itu. Pada tahun 1917, muncul 3 film pendek yang dianggap sebagai animasi Jepang pertama, Namakura Gatana, Pedang Tumpul, Katsudo Shashin, dan Urushima Taro. Film-film awal ini dibuat dengan teknik sederhana, menggambar di atas kertas atau seluloid, kemudian difoto frame demi frame. Salah satu pelopornya adalah Junichi Kochi, seorang seniman karikatur yang mencoba membuat cerita lucu dengan gambar bergerak. Meskipun kualitasnya masih jauh dari animasi modern, karya-karya ini menunjukkan semangat eksperimentasi dan keinginan untuk menampilkan cerita khas Jepang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, negara itu mengalami kehancuran ekonomi dan moral. Namun dari reruntuhan itu, lahir generasi baru seniman muda yang mencari cara baru untuk bercerita. Salah satu di antaranya adalah Osamu Tezuka, seorang dokter yang memilih jalur seni dan menjadi dikenal sebagai bapak manga dan anime modern. Tezuka terinspirasi oleh film Disney seperti Bambi dan Snow White. Ia menggabungkan gaya visual ekspresif dengan narasi emosional yang kuat. Manga ciptaannya seperti Astro Boy Tetsuan Atom dan Kimba the White Lion Jungle Tate menjadi fenomena besar pada tahun 1963. Tezuka memproduksi serial televisi Astro Boy, yang dianggap sebagai anime TV pertama dengan format modern. Astro Boy memperkenalkan banyak elemen yang kemudian menjadi standar anime. Gaya gambar dengan mata besar, ekspresi dramatis, dan format episode mingguan. Tezuka juga memperkenalkan teknik limited animation, yaitu mengurangi jumlah frame per detik untuk menghemat biaya, namun tetap menjaga ekspresi karakter. Teknik ini kemudian menjadi ciri khas anime dibandingkan animasi barat yang cenderung lebih mulus, namun mahal. Setelah sukses besar Astro Boy, banyak studio baru bermunculan. Salah satu yang berpengaruh adalah Toei Animation, studio yang didirikan pada tahun ke-1948. Toei ingin menjadi Disney-nya Jepang, dan mulai memproduksi film animasi skala besar seperti Hakujaden, Legenda Ular Putih. Tahun 1958, yang menjadi film animasi warna pertama di Jepang. Era 1970-an menandai kemunculan berbagai genre baru. Go Nagai memperkenalkan genre mecha melalui Mazinger Z, yang menampilkan robot raksasa dikendalikan manusia. Genre ini menjadi sangat populer dan memengaruhi serial seperti Mobile Suit Gundam. 1979, karya Yoshiyuki Tomino yang menjadi
ikon budaya Jepang. Selain itu, anime juga mulai mengeksplorasi tema sosial dan psikologis. Ashita no Joe mengangkat kisah petinju miskin dengan semangat pantang menyerah. Sedangkan Lupin III memperkenalkan karakter anti-hero yang cerdik dan penuh gaya. Semua ini memperkaya dunia anime dan membuatnya semakin beragam. Era 1980-an sering disebut sebagai masa keemasan anime. Teknologi animasi berkembang pesat dan banyak film dengan kualitas sinematik tinggi diproduksi. Studio Ghibli didirikan pada tahun 1985 oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, yang sebelumnya bekerja di Toei dan bekerja sama dalam film Nausicaa of the Valley of the Wind. Film-film Ghibli seperti Laputa Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, dan Grava of the Fireflies menunjukkan kedalaman emosional dan nilai artistik yang jarang ditemukan di animasi barat. Miyazaki dikenal karena detail dunia fantasinya dan pesan ekologis serta kemanusiaan yang kuat. Film Grava of the Fireflies bahkan dianggap sebagai salah satu film perang paling menyayat hati sepanjang masa. Selain Ghibli, anime lain seperti Akira 1988 karya Katsuhiro Otomo memperkenalkan dunia pada sisi gelap dan futuristik. Jepang, dengan visual cyberpunk yang memukau. Akira menjadi simbol dari anime dewasa, jauh dari anggapan bahwa animasi hanya untuk anak-anak. Memasuki 1990-an, anime semakin merajai layar televisi di Jepang dan mulai menembus pasar internasional. Serial seperti Dragon Ball Z, Sailor Moon, dan Neon Genesis Evangelion menjadi fenomena budaya. Evangelion, misalnya, membawa tema eksistensial dan psikologis yang dalam, dikemas dalam format robot raksasa. Sementara Sailor Moon memperkenalkan formula Magical Girl yang populer hingga kini. Era ini juga ditandai oleh munculnya jaringan distribusi internasional, VHS, kemudian DVD, membuat anime lebih mudah disebarkan ke luar negeri. Studio besar seperti Sunrise, Gainax, dan Madhouse terus berinovasi dalam gaya dan tema. Banyak penggemar di Amerika dan Eropa mulai mengenal budaya Jepang lewat anime dan manga, membuka jalan bagi anime boom global. Memasuki abad ke-21, teknologi digital mengubah cara produksi dan distribusi anime. Komputer mulai menggantikan proses manual dalam pewarnaan dan efek visual. Serial seperti Naruto, One Piece, dan Bleach menjadi ikon global. Anime tidak lagi terbatas di televisi. Platform seperti YouTube, Crunchyroll, dan Netflix membuatnya bisa diakses di seluruh dunia. Era ini juga menandai kemunculan otaku culture, komunitas penggemar fanatik yang membentuk identitas tersendiri. Konvensi anime, cosplay, dan merchandise menjadi industri besar. Jepang bahkan mengakui anime sebagai bagian penting dari diplomasi budaya nasionalnya. Kini, anime bukan hanya produk hiburan, melainkan kekuatan budaya global yang mampu melampaui batas negara, bahasa, bahkan generasi. Film seperti Your Name, Kimi no Na wa, karya Makoto Shinkai pada tahun 2016 membuktikan bahwa anime dapat menembus rekor box office dunia dengan visual yang memukau dan kisah cinta yang menyentuh hati. Film ini menjadi simbol bagaimana karya animasi Jepang bisa menyatukan penonton dari berbagai budaya melalui emosi yang universal. Namun, di antara semua karya besar, sedikit yang mampu menyamai jejak panjang dan pengaruh luar biasa dari One Piece, manga dan anime karya Eiichiro Oda, yang telah bertahan lebih dari 2 dekade. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, One Piece bukan hanya sekadar kisah bajak laut yang mencari harta karun legendaris. Ia telah menjadi manifesto tentang kebebasan, persahabatan, dan impian. Luffy dan kru topi jerami bukan hanya karakter fiktif. Mereka adalah simbol bagi generasi yang tumbuh dengan semangat untuk berani bermimpi, menolak menyerah, dan melawan ketidakadilan. Yang menakjubkan, One Piece bahkan menginspirasi kejadian nyata di dunia modern. Misalnya, banyak pemimpin muda, aktivis, dan kreator konten di Jepang maupun luar negeri yang mengaku terinspirasi oleh pesan moral dan filosofi dari serial ini. Tema seperti kebebasan, kesetiaan pada teman, dan perjuangan melawan sistem yang korup sering menjadi refleksi dari kondisi dunia nyata. Yang menakjubkan, One Piece bahkan menginspirasi kejadian nyata di dunia modern. Misalnya, banyak pemimpin muda,
aktivis, dan kreator konten di Jepang maupun luar negeri yang mengaku terinspirasi oleh pesan moral dan filosofi dari serial ini. Tema seperti kebebasan, kesetiaan pada teman, dan perjuangan melawan sistem yang korup sering menjadi refleksi dari kondisi dunia nyata. Di beberapa negara, One Piece bahkan menjadi bahan kajian akademis karena kemampuannya menggabungkan mitologi, sejarah, dan nilai sosial dalam satu narasi panjang yang konsisten selama lebih dari 20 tahun, sesuatu yang sangat langka di dunia hiburan modern. Sementara itu, serial seperti Attack on Titan, Demon Slayer, dan Jujutsu Kaisen memperlihatkan bahwa anime modern bisa menyentuh tema-tema berat seperti politik, eksistensialisme, dan moralitas manusia tanpa kehilangan daya tarik hiburannya. Bahkan, Hollywood kini banyak terinspirasi dari anime, dari The Matrix, yang dipengaruhi Ghost in the Shell, hingga Pacific Rim, yang jelas mengambil ruh dari anime mecha klasik, seperti Gundam dan Evangelion. Dengan kata lain, anime telah menjelma menjadi bahasa global baru, sebuah medium yang mampu menyampaikan gagasan besar tentang kemanusiaan melalui visual yang indah dan kisah yang mendalam. Dan di antara semua itu, One Piece berdiri sebagai bukti hidup bahwa kisah yang diceritakan dengan hati dan konsistensi dapat mengubah dunia. Bahkan, setelah lebih dari 20 tahun, Lautan Impian ciptaan Eiichiro Oda masih belum berhenti menginspirasi jutaan jiwa di seluruh dunia. Dari gambar kayu ukiyo hingga animasi digital 3D, perjalanan anime mencerminkan evolusi budaya Jepang, perpaduan antara tradisi dan modernitas. Anime bukan hanya cermin dari masyarakat Jepang, tetapi juga jendela bagi dunia untuk memahami nilai, emosi, dan imajinasi negeri matahari terbit. Dan yang paling menarik, anime tidak pernah berhenti berevolusi. Setiap dekade membawa bentuk baru, teknologi baru, dan kisah-kisah yang terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dari Astro Boy hingga Attack on Titan, dari Totoro hingga Your Name, satu hal tetap sama. Kekuatan cerita dan gambar untuk menghidupkan dunia yang tak terbatas di dalam imajinasi kita.